Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halu? Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Ustazah berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya tetap semangat belajar. Hari ini kita akan review materi tentang tokoh-tokoh Muhammadiyah. Disimak sampai selesai ya anak-anak. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang besar di Indonesia. Muhammadiyah mempunyai tujuan memajukan Islam, memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mencapai semua tujuan Muhammadiyah, terdapat orang-orang penting di dalamnya ya anak-anak yang disebut tokoh Muhammadiyah. Nah, di sini kita akan belajar tokoh-tokoh Muhammadiyah. Yang pertama, pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, Siti Walidah sebagai pendiri Aisyah. Akan tetapi untuk hari ini kita fokus di Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu ya. Kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar. Beliau sebagai Imam Khotib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ibunya bernama Nyai Abu Bakar, putri dari Haji Ibrahim Hof Penghulu, Yogyakarta. Muhammad Darwis merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Masa remaja Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil. Pada usia 15 tahun 1883 beliau menunaikan ibadah haji. Dilanjut menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di kota Mekah selama 15 tahun. Pada usia 20 tahun ia kembali ke kampungnya dan berganti nama menjadi Haji Ahmad Dahlan. Sepulang dari Mekah, beliau diangkat menjadi khotib imam di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan cita-citanya. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah, putri penghulu Kiai Haji Fadli. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah dikaruniai 6 orang anak. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan 8 Zulkijzah 1330. Pada usia 54 tahun, tepatnya tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Atas jasa-jasanya beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan. Nah, itu tadi anak-anak kisah dari tokoh besar kita, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diangkat dalam layar lebar pada tahun 2010 dengan judul film Sang Pencerah yang menceritakan tentang kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan terbentuknya organisasi Muhammadiyah.
akan mengenal kehidupan awal Siti Walidah. Siti Walidah adalah istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1872 Masehi. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah Muhammad Fadil dan ibunya yang terkenal dengan sebutan Nyai Mas. Meskipun tumbuh di keluarga sederhana dan tidak mendapatkan pendidikan formal, namun Siti Walidah tetap menunjukkan sikap yang baik dan mulia. Siti Walidah memiliki sifat rendah hati dan dermawan, membuat ia banyak disukai teman-temannya. Siti Walidah juga mengajarkan banyak hal kepada teman-temannya, di antaranya mengajari mengaji, cara beribadah, keputrian, keterampilan sebagaimana yang ia dapatkan dari ayah dan ibunya. Yang kedua, Sopo Trisno dan Aisyah. Pada tahun 1889, Siti Walidah menikah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan pada tahun 1914 Nyai Ahmad Dahlan mendirikan Sopo Trisno yang di dalamnya merupakan perkumpulan pengajian khusus pada kemajuan kaum perempuan yang mendorong berdirinya Aisyah. Siti Walidah merintis gerakan ini dengan memulai pendidikan pengajian bagi kaum perempuan di Kauman. Kegiatan ini diisi dengan membaca dan menulis Al-Quran yang diperuntukkan gadis-gadis di Kauman yang masuk sekolah netral. Surat Al-Ma'un menjadi surat pertama yang kerap diajarkan pada pengajian tersebut. Siti Walidah dan Ahmad Dahlan mengasah kepekaan muridnya untuk peka pada fenomena kemiskinan yang hampir marak di kalangan umat Islam. Pengajian tersebut semakin lama semakin berkembang, merambah sampai Lempuyangan, Karangkajen, dan Pekaulaman. Karena pengajian dilakukan setelah asar, kegiatan ini kemudian dikenal dengan Wal Asri. Pengajian juga diperuntukkan bagi para buruh batik di Kauman yang merupakan kelompok terpinggir yang sulit mengakses pendidikan. Di samping belajar tentang agama, forum pengajian juga mengajarkan mereka cara menulis dan membaca. Pengajian ini dinamakan sebagai Maghrib School sesuai dengan jam diadakannya pengajian, yaitu setelah Maghrib. Wal Asri, Maghrib School, dan Sopo Trisno menjadi cikal bakal pergerakan Muhammadiyah Aisyah dalam memperjuangkan kesetaraan bagi setiap kelompok manusia tanpa pandang kasta atau status sosial. Lambat laun pengajian ini menyebar ke pelosok Indonesia yang kemudian mendorong berdirinya perwakilan organisasi Aisyah. Bersama suami dan beberapa pemimpin Muhammadiyah lainnya, Nyai Ahmad Dahlan membahas peresmian Sopo Trisno sebagai kelompok perempuan. Hasil rapat kelompok Sopo Trisno memutuskan mengganti nama menjadi Aisyah, yang berasal dari nama istri Nabi Muhammad SAW, yakni Aisyah. Aisyah diresmikan pada tanggal 22 April 1917 bertepatan dengan 27 Rajab 1335 Hijriah dengan ketuanya yaitu Nyai Haji Ahmad Dahlan. Nah, yang ketiga, kepemimpinan dan kehidupan Aisyah selanjutnya. Melalui Aisyah, Nyai Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolahan putri dan asrama serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Sekolah Aisyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu catur pusat,
Wah, apa itu ya catur pusat? Catur pusat adalah pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di tempat ibadah. Sebagai sosok teladan, Siti Walidah selalu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai pemimpin muslimah, beliau selalu tegas dan berani. Selain itu, kecerdasan pikiran beliau menjadikan ciri khas kepribadian Siti Walidah. Pada tahun 1927, Siti Walidah bahkan melakukan kunjungan ke Batur, Jawa Tengah dengan menunggangi kuda melewati pegunungan Dieng. Fakta ini menunjukkan ketokohan Siti Walidah dalam perkembangan organisasi Aisyah. Siti Walidah menjabat sebagai Presiden HB Muhammadiyah bagian Aisyah dari tahun 1921 yang kemudian berpindah status sebagai Advisor Aisyah sejak tahun 1927. Siti Walidah juga berpidato di depan Kongres Aisyah ke-15 yang berlangsung di Surabaya pada tahun 1926. Kongres ini kemudian diwartakan di beberapa harian Surabaya. Nyai Walidah berkiprah di Aisyah terus berlangsung puluhan tahun berikutnya. Terakhir kali beliau mengikuti kongres pada tahun 1940 yang kala itu diadakan di Yogyakarta. Beliau tetap mengikuti walaupun dalam keadaan sakit. Tidak sampai setahun beliau menyampaikan wasiat, tepatnya 13 Mei 1946. Wafat beliau menyusul suaminya pada usia 74 tahun. Pemerintah memberi gelar pahlawan nasional untuk Nyai Ahmad Dahlan. Sesampai hidupnya tersebut, jasanya dalam melahirkan generasi perempuan untuk terlibat di ranah publik menjadi keteladanan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Alhamdulillah, pembelajaran sudah selesai. Jangan lupa dipelajari kembali ya anak-anak, dan jangan lupa mengerjakan kuis. Tak ada henti-hentinya Ustazah memberi pesan kepada anak-anak tercinta. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study at home. And be careful. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.